Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya. Di sini terkait bagi peserta yang tidak lulus pada seleksi CPNS ataupun P3K tahap pertama diberi kesempatan berkontribusi dalam pelayanan publik. Jadi di sini dilansir dari situs resmi menpan.go.id. Nah, di sini berikut poin-poin penting Kemenpan RB pada 16/2025 tentang skema P3K paruh waktu teman-teman. Jadi langsung saja saya bacakan kepada teman-teman semuanya informasi ini. Jadi yang pertama di sini jelaskan bahwa jabatan P3K paruh waktu. Nah, di sini berdasarkan peraturan tersebut, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa jabatan tertentu, teman-teman. Jadi jabatan apa yang dapat dijadikan P3K paruh waktu? Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan itu dijadikan kepada P3K paruh waktu. Kemudian tenaga kesehatan. Yang ketiga ada tenaga teknis. Keempat pengelola umum operasional. Yang berikutnya operator layanan operasional. Kemudian di sini ada pengelola layanan operasional. Yang terakhir ada penata layanan operasional, teman-teman. Kemudian langsung saja yang poin kedua saya lanjutkan, pegawai yang berhak menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini disebutkan teman-teman. Menurut keputusan Menpan RB, P3K paruh waktu ditujukan bagi pegawai non ASN yang terdaftar di database PKN. Jadi yang tidak terdaftar di database PKN tidak dapat dijadikan ke P3K paruh waktu. Pegawai yang memenuhi syarat meliputi mereka yang gagal seleksi CPNS 2024 atau yang tidak dapat mengisi lowongan P3K. Nah, kemudian untuk yang dijadikan ke P3K paruh waktu adalah pegawai yang memenuhi syarat, teman-teman, meliputi mereka yang gagal seleksi CPNS 2024 dan yang tidak dapat mengisi atau kuota formasi yang P3K-nya sudah terpenuhi. Jadi itu yang dapat dijadikan ke P3K paruh waktu. Nah, kemudian saya lanjutkan yang ketiga. Kemudian di sini ada masa kerja P3K paruh waktu. Buat teman-teman yang bertanya untuk masa kerja P3K paruh waktu itu bagaimana. Jadi P3K paruh waktu diangkat berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Nah, untuk tahun 2023 di sini tidak dijelaskan, teman-teman. Tahun 2022 juga tidak dijelaskan. Dan menjalani perjanjian kerja tahunan, teman-teman. Di sini dijelaskan untuk tahunan, teman-teman. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK menentukan durasi kerja, teman-teman, sesuai anggaran. Jadi di sini untuk ketentuan kerjanya di sini sesuaikan dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan yang tersedia atau pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan, teman-teman. Kemudian yang keempat di sini pengangkatan dibatalkan, teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan pengangkatan dibatalkan di sini dijelaskan, teman-teman. Untuk pengangkatan P3K paruh waktu dapat dibatalkan jika pegawai mengundurkan diri atau tidak melengkapi dokumen tepat waktu, teman-teman. Jadi yang dapat dibatalkan adalah yang mengundurkan diri, kemudian dokumen melengkapi dokumen yang tidak tepat dengan waktu, teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan pembatalan juga berlaku jika pegawai meninggal dunia, teman-teman, atau dianggap mengundurkan diri karena tidak memenuhi ketentuan, teman-teman. Nah, kemudian saya lanjutkan ke poin yang nomor 5 di sini, P3K paruh waktu menjadi P3K teman-teman. Jadi di sini juga dijelaskan buat teman-teman yang bertanya, misalnya apakah kalau kita P3K paruh waktu apakah nanti bisa menjadi P3K seperti orang lain yang sudah lewat P3K atau P3K penuh waktu. Di sini dijelaskan P3K paruh waktu menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Jadi di sini dan menjalani evaluasi kinerja triwulan serta tahunan.
Nah, kemudian evaluasi ini menjadi pertimbangan ya untuk perpanjangan perjanjian kerja. Nah, di sini ada pertimbangan untuk perjanjian kerja supaya nanti dapat diperpanjang atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Di sini dijelaskan teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan untuk upahnya teman-teman ya. Untuk upah P3K paruh waktu ya. P3K paruh waktu menerima upah minimal sesuai gaji non ASN ya teman-teman ya. Yang saat Anda bekerja menghonor ya teman-teman ya. Di sini ada juga atau ya, atau upah minimum wilayah yang berlaku ya. Disesuaikan dengan upah minimum wilayah yang berlaku. Pendataan upah berasal dari belanja pegawai ya. Di sini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan teman-teman ya. Di sini kita lanjutkan ke poin ke-7 ya. Kewajiban P3K paruh waktu ya teman-teman ya. P3K paruh waktu wajib setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan pemerintahan yang sah serta menaati hukum teman-teman ya. Mereka juga harus melaksanakan nilai dasar ASN, menjaga netralitas dan mematuhi kode etik ya, serta disiplin ASN. Kemudian di sini ada yang ke-8, pemberhentian ya. P3K paruh waktu dapat diberhentikan jika diangkat menjadi P3K penuh waktu, CPNS, mengundurkan diri atau melanggar hukum teman-teman. Nah, di sini pemberhentian juga berlaku jika pegawai meninggal dunia, melakukan pelanggaran berat atau tidak mampu bekerja. Di sini dapat diberhentikan teman-teman dari P3K paruh waktu. Nah, begitulah ya informasi penting yang dapat info penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.